Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan nikmat sehat, iman Islam, yang mana kita dapat melaksanakan kegiatan menuntut ilmu yang semoga insyaallah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pendidikan karakter melalui pesantren Kilat Dari. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh pemateri kita berkenaan dengan materi sejarah Islam di Indonesia. Pastinya kita harus mengenal sejarah Islam, apalagi di Indonesia, karena kita semua warga Indonesia yang mana harus tahu bagaimana sejarahnya Islam ada di Indonesia. Akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Nizam, SAG, MPDI. Beliau sebelumnya saya akan sampaikan isi singkatnya. Beliau itu merupakan ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Fikr Kota Cirebon, dan juga beliau pun menjadi ketua Pokjawas, kelompok kerja pengawas PAI Kemenang Kota Cirebon. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya berikan waktunya kepada Bapak Ustaz. Maka silakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang saya hormati kepala sekolah SMK Wahidin Kota Cirebon, ketua yayasan dan jajarannya, para bapak, para ibu dewan guru yang saya hormati, dan anak-anakku sekalian, seluruh siswa-siswi SMK Wahidin Kota Cirebon yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka mengikuti satu kegiatan yang sangat baik, kegiatan yang insya Allah akan memberikan manfaat buat anak-anak sekalian, yakni kegiatan pesantren pendidikan karakter melalui pesantren Kilat Dari. Sekalipun kilat, tapi insya Allah manfaatnya mudah-mudahan bisa dibawa sampai akhir hayat kita. Tahu buat kita, apalagi yang disampaikan misalkan adalah terkait dengan ajaran-ajaran Islam. Jadi pasti akan membawa manfaat sampai akhir hidup kita, bahkan manfaatnya sampai di akhirat kelak. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, saya banggakan, pada kesempatan yang baik ini saya diminta untuk menyampaikan materi tentang sejarah Islam di
Indonesia. Pertama yang ingin saya sampaikan, Islam masuk ke Indonesia dan berkembang sangat pesat sampai hari ini, bahkan tercatat sebagai penduduk Islam terbesar di dunia. Ini tentu menjadi indikasi bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah ajaran yang mudah diterima oleh manusia siapapun. Indonesia itu kan jaraknya jauh dari Arab sebagai awal perkembangan Islam yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi sampai saat ini, sampai detik ini, ternyata masyarakat Indonesia itu menjadi mayoritas masyarakatnya adalah pemeluk agama Islam. Ini menunjukkan bahwa tadi indikasi bahwa Islam ini mudah untuk diterima. Kemudian juga menjadi indikasi bahwa Islam itu adalah ajaran yang benar. Kalau ajaran itu salah, pasti tidak akan mudah diterima oleh masyarakat, akan gampang untuk ditinggalkan. Nah, ini sampai beranak cucu, sampai ke kita, alhamdulillah kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala memeluk agama Islam. Lah, dari sini tentu tidak serta-merta ya, masuknya Islam ke Indonesia ini tidak serta-merta. Artinya adalah perjuangan yang dulu dilakukan oleh para pendakwah Islam yang gigih tentunya, sampai kemudian menjadikan Indonesia sebagai pemeluk agama Islam terbanyak. Tanpa kegigihan mereka dalam mengembangkan Islam, mustahil Islam bisa berkembang dan dianut dengan jumlah yang begitu banyak di Indonesia. Kalau misalkan saat ini ada 250 juta lebih penduduk Indonesia, dan konon itu sekitar 85-90% adalah masyarakat Muslim, berarti lebih dari 200 juta masyarakat Indonesia adalah penduduk agama Islam. Ini satu jumlah yang luar biasa dan menandakan sekali lagi bahwa Islam itu mudah diterima, ajaran yang benar, dan yang pasti adalah Islam sebagai rahmat bagi masyarakat Indonesia, sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada masyarakat Indonesia. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, tadi disampaikan kegigihan yang luar biasa dari para pendakwah yang membawa Islam ke Indonesia. Dalam lintasan sejarah oleh para ahli ada beberapa pendapat tentang awal masuknya Islam ke Indonesia, termasuk para pembawanya. Satu teori mengatakan bahwa awal masuknya Islam di Indonesia itu datang di abad ke-13 ya, abad ke-13. Ini teorinya seorang orientalis namanya Stokholm, tidak salah ya, orientalis barat, orang Belanda yang dia sangat, kalau kata orang Cirebon, alim, mengerti Islam tapi tidak memeluk Islam. Justru dia mempelajari Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam, dan terbukti ya, Stokholm itu termasuk imbasnya di Cirebon itu ya, peran Stokholm juga sampai ada diktator dan sebagainya, korban seperti itu. Lah, kata Stokholm Islam masuk ke Indonesia itu sekitar abad 13. Dibuktikan dengan adanya batu nisan
tulisan dari seorang sultan Aceh. Kita tahu kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Samudra Pasai. Kalau satu kerajaan kemudian dipimpin oleh seorang yang beragama Islam, kemudian cirinya abad 13 dengan lisan sultan tersebut, maka sesungguhnya sebelum itu sudah ada Islam. Ya sudah ada Islam. Artinya kan nggak mungkin dalam sehari dua hari perkembangan Islam masuk di satu daerah, kemudian sampai kemudian pemerintahnya dipegang. Jadi pasti sebelum itu sudah bersinggungan. Dan memang kawasan Nusantara ini satu kawasan yang sudah sejak ribuan tahun yang lalu sudah disinggahi oleh masyarakat lain. Ya, di antaranya adalah masyarakat apakah dari India, dari Cina, termasuk dari Arab dan Persia. Jadi semuanya sudah saling berinteraksi antar bangsa saat itu. Ya. Seiring munculnya Islam, para pendakwah Islam juga masuk. Nah, itu teori pertama. Tasawuf Qurunnya itu sekitar abad ke-13. Kemudian ada lagi teori yang mengatakan bahwa Islam lebih awal lagi, yaitu abad ke-7. Ya, diperkirakan ketika sahabat Utsman atau sahabat Abu Bakar atau Umar bin Khattab yang menjadi khalifah, itu Islam sudah masuk ke Indonesia. Itu secara lintasan sejarahnya. Dan yang pasti kemudian beriring dengan itu ya, muncul beberapa kerajaan Islam di Indonesia. Kita kenal ada Samudra Pasai, di Jawa kita kenal ada Demak, ya, yang kalau secara menggantikan Majapahit saat itu ya, Majapahit itu kan satu kerajaan Nusantara yang luar biasa. Sebelumnya ada Sriwijaya, ya, jadi sudah besar masyarakat Indonesia itu sudah muda, dan kekuasaannya bukan hanya di wilayah Nusantara, bahkan sampai ke Filipina dan sebagainya. Asia Tenggara itu sebagian di bawah kekuasaan kita. Hadirin sekalian yang saya hormati, itu lintasan sejarah. Kemudian Islam berkembang dengan pesat. Proses masuknya Islam ke Indonesia ini dalam sejarah itu katanya dibawa oleh para pedagang Muslim, ya, yang kalau dulu mungkin masih sistem barter ya, jadi menjual apa kemudian dari sini membawa apa kan gitu. Ya. Sama seperti Rasulullah SAW juga ketika berdagang itu pesan dari Mekah membawa apa dari Syam kemudian membawa yang dijual oleh para pedagang. Di samping cara pendakwah sehingga Islam mudah diterima di Indonesia, ini dibawa oleh para pendakwah yang sangat santun, kalau nggak santun nggak mungkin akan diterima. Dan ini mencontoh Rasulullah dalam berdakwah itu luar biasa. Diperlakukan jelek apapun, Rasulullah tetap sah. Bahkan diperlakukannya sampai dibunuh dan sebagainya. Dan Rasulullah kan. Lah di Indonesia kalau melihat perkembangannya yang begitu besar, lebih diterima lagi. Pendekatan yang lain. Samping itu ada beberapa pendekatan yang lain. Misalkan ada pendekatan yang lebih cepat biasanya dengan perkawinan. Kalau orang apakah dari bicara ya,
maksudnya itu kalau saya dulu belajar sejarah itu Islam masuk Indonesia dalam ujar India. Ya, dari terakhir Islam langsung dari Arab, itu dari sejak zaman Umar bin Khattab atau Utsman bin Affan. Nah, lewat perkawinan ini kan pasti orang Islam mau mengawini seseorang, dia harus masuk Islam. Ya. Orang Indonesia pantas tertarik ya. Kamu juga kalau melihat orang India tertarik ya, perempuan kayak. Ya. Hidupnya kan macam-macam, beda kalau orang Indonesia. Sama juga kalau melihat orang Arab, ya orang Arab juga macam tinggi-tinggi gitu ya. Kalau orang Indonesia kan, jadi lewat ini kemudian berubah. Ya, kalau sudah perkawinan kan punya anaknya juga jadi Islam. Di samping juga menggunakan cara-cara yang lain. Proses budaya itu di Indonesia dilakukan. Para pendakwah Islam tidak menghilangkan budaya yang ada, tapi mengfiltrasi. Jadi memasuk budaya yang ada kemudian dimasuki oleh nilai-nilai Islam. Makanya banyak kebiasaan-kebiasaan masyarakat Indonesia yang kemudian tidak ditemukan di Arab sebagai induk ya pertama kali perkembangan Islam. Contoh misalkan di Indonesia ada tradisi tahlil, ya, tradisi tahlil dalam meninggal dunia kemudian diadakan tahlil. Karena orang sekarang yang datang sekarang langsung mengatakan bid'ah, macam-macam, kafir. Pilihannya yang suka tahlil, kalau dulu Rasulullah ngajak masyarakat itu kira-kira mengakui tahlil, jadi yang tahlil malah dikafirkan. Kalau tahlil kan bacaan la ilaha illallah, kalimat yang paling utama dalam Islam. Yang diseru oleh Rasulullah adalah kalimat la ilaha illallah. Cuma memang ya, istilahnya kulitnya, bungkusnya budaya yang ada di sini. Dulu memang kalau ada yang menikah, orang biasa kumpul-kumpul. Cuma kumpul-kumpulnya beda. Kalau dulu pada mabok, ya, ada kemudian para wali yang mengembangkan Islam Indonesia diisi dengan zikir, diisi dengan membaca Quran, diisi dengan berdoa mendoakan yang menikah. Dan itu sampai saat ini masih lestari gitu ya. Nah, itu salah satu pendekatan yang dilakukan oleh para pendakwah dulu. Ya, para pendakwah dulu dalam mengembangkan Islam di Indonesia sehingga bisa diterima. Di samping dalam Islam itu kalau dulu kan nenek moyang kita ya, itu kan sebelumnya memang sudah mengenal agama juga ya. Atau ada juga yang dulunya animisme, dinamisme. Di agama-agama tertentu itu kan masih merupakan misalkan mengenal kasta. Di Islam nggak ada kasta, ya, nggak ada kasta. Ya. Di Arab juga dulu ada sistem perbudakan. Ya, di Quran ada masih hukumnya. Ya, tapi secara realitas sedikit demi sedikit perbudakan itu hilang. Karena Rasulullah mencontohkannya untuk membebaskan orang yang dulunya dibudak. Ya, contoh misalkan Abu Bakar yang memerdekakan Bilal bin Rabah, itu dulunya budak, kemudian dimerdekakan, kan gitu. Ya, nah ini sedikit demi sedikit sistem perbudakan akhirnya hilang. Nah di Indonesia juga seperti itu. Dulu mengenal kasta yang paling rendah subparia. Ya, Jadi ada sudra ya. ya. Ada Brahmana,
Kesatria. Kesatria kan raja-raja atau brahmana di kalangan pendeta yang agamawan. Nah, yang paling rendah itu kan sudra dan sedana. Nah, sementara di Islam nggak ada itu. Ya. Ukurannya apa? Ukurannya kan inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa. Mau kulit putih, yang kulit hitam, yang mancung, yang pesek, yang Arab, yang bukan Arab, yang nilai di sisi Allah adalah ketakwaan. Nah, ini anak sekalian sekilas ya, tentang Islam yang masuk ke Indonesia. Nah, sampai sekarang sudah lestari, terus Islam akan kita alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah tetap berpegang kepada Islam. Dan anak sekalian, yang perlu saya tekankan juga bahwa kita semua dalam meluk Islam juga sebagai juru dakwah. Juru dakwah itu bukan hanya kiai, bukan hanya mubalik, semua adalah juru dakwah. Tentu skopnya yang berbeda. Ya, kita mendakwahi siapa? Pertama buat diri sendiri, kemudian secara lebih luas kepada keluarga kita, kepada masyarakat di sekitar. Kita tanggung jawab semua untuk mendakwahkan Islam. Nah, dalam menampilkan keislaman, tampilkan Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang dibawa oleh Rasulullah, Islam yang rahmatan lil alamin, yang bisa diterima oleh siapapun karena menebarkan kasih sayang. Jangan ikut-ikutan sama kelompok-kelompok yang sekarang lagi tren ya. Kelompok jihadista, kelompok yang senang suka mengkafirkan sesamanya, itu jangan ikut, karena itu jelas sudah menyalahi sejarah perkembangan Islam di Indonesia yang sangat menerima budaya dan terbukti sampai sekarang Islam lestari di Indonesia. Kayak apa hebatnya dulu Spanyol? Spanyol itu dulunya adalah kerajaan Islam, bahkan kekuasaan Islam itu pernah berpindah ke Spanyol, ke Andalusia. Sekarang hilang semua. Bukti-bukti sejarahnya ada, ya, tapi hilang. Ya, bukti masyarakatnya sudah tidak menolak Islam. Padahal di sana dulu banyak sekali tokoh-tokoh Muslim yang sampai sekarang masih dikenal. Contoh saja di kalangan pesantren itu ada satu kitab karya orang Andalus, Alfiyah Ibnu Malik, yang menjadi rujukan gramatikal Arab. Itu orang Spanyol, kitabnya itu pengarangnya orang Spanyol. Tapi sekarang di Spanyol minoritas, kalaupun ada Islam juga. Padahal dulu kerajaan yang besar yang menguasai hampir seluruh wilayah Islam di dunia saat itu, ya, sebagai pusat kekuasaan Bani Umayyah yang berpindah saat itu ke Andalus. Ya, Indonesia, alhamdulillah sampai saat ini meskipun sistemnya sudah berubah, ya semua hampir negara sudah, ya masih ada yang kerajaan ya, tapi mayoritas sudah paham demokrasi ya. Nah, ini demokrasi yang kira-kira nilai-nilai Islam ada. Saya kira itu Pak Marta untuk pengantar. Barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh anak sekalian untuk lebih menambah pemahaman dan wawasan. Terima kasih disampaikan pada Ustaz Hinson. Sekarang jelas sekali ya anak sekalian bahwa kita semua tidak terlepas dari peran dari sejarah, bahwa ternyata
Islam itu tidak serta-merta ada di Indonesia, tetapi dibawa dan disebarkan oleh orang-orang yang berada di luar sana melalui jalur-jalur perdagangan, melalui beberapa tahapan-tahapan sampai saat ini kita semua menjadi negara yang mayoritasnya Islam. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada anak-anakku sekalian untuk bertanya berkenaan dengan materi tersebut. Siapa yang mau bertanya? Silakan bertanya. Ya. Dipakai mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya. Perkenalkan dulu namanya Mas. Nama saya Al-Farizi. Pertanyaannya Mas. Apa pentingnya belajar sejarah, khususnya sejarah Islam di Indonesia bagi kalangan milenial? Oke, bagus sekali. Apa pentingnya belajar sejarah bagi kita yang milenial ya? Oke, ditampung dulu ya pertanyaannya. Ada lagi pertanyaannya? Silakan, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Pangestu. Saya dari kelas 10 AK2. Saya ingin bertanya, kapan Islam masuk ke Indonesia dan oleh siapa Islam dibawa ke Indonesia? Oke, ya. Ada lagi pertanyaannya? Bagus sekali pertanyaannya. Masih ada? Silakan. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dwi Ratnaningsih. Bagaimana proses masuknya Islam ke Indonesia? Oke. Terima kasih. Ada lagi? Cukup? Oke ya. Ini ada 3 pertanyaan ya Pak Kiai ya dari anak-anak kita. Ini pertanyaannya luar biasa sekali. Rasa ingin tahunya besar ini ya. Ini pertanyaan dari Al-Farisi. Tadi Al-Farisi bertanya, apa pentingnya belajar sejarah bagi kita kaum milenial saat ini? Mangga. Baik, anak-anak sekalian, ada pertanyaan dari kawan kamu tentang apa manfaat dan penting kita belajar sejarah. Kita umat Islam ini tidak bisa lepas dari yang namanya sejarah. Kalau kita baca Al-Quran, ya, anak-anak suka baca Quran. Di antara isi di dalam Al-Quran itu adalah mengandung nilai sejarah. Ada sejarahnya Nabi Adam, sejarahnya Nabi Nuh, bagaimana yang dialami oleh kaum Nabi Lut, ya, bagaimana tentang Nabi Ibrahim, ya, dan sebagainya, sampai Nabi Isa, Nabi Musa dan sebagainya. Itu kan semuanya isinya sejarah. Orang belajar sejarah, pertama yang bisa didapatkan adalah kita bisa mengetik apa yang pernah dialami oleh masyarakat sebelumnya, ya. Bisa dalam hal yang positif, ya, yang dialami oleh masyarakat ketika sejarah itu ada, atau juga hal yang negatif. Ya. Contoh di Quran Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh itu Nabi yang luar biasa, dikenal sebagai salah satu ulul azmi. Orang berdakwahnya ratusan tahun, tapi ketika peristiwa banjir bandang yang sangat besar, pengikutnya sangat sedikit, ratusan tahun. Yang itu di perahunya Nabi Nuh itu ada satu pendapat mengatakan 20 pasang. Kalau 20 pasang berarti berapa? 40 orang.
ada yang mengatakan 40 pasar, berarti 80 orang, ratusan tahun bayangkan. Ya, mendakwahkan masyarakat untuk memeluk Islam atau bertauhid, mentauhidkan Allah. Masalah itu berubah berhala. Begitu juga ya, sampai anaknya juga menolak dakwahnya. Kanan itu kan menolak dakwahnya Nabi. Nah, ini bisa kita ambil sejarah. Oh, dan sejarah kita bisa ambil manfaat bahwa siapapun kita ya, itu tidak menjamin, ya, tidak bisa menjamin akan mendapatkan keselamatan. Hatta anaknya Nabi, ya, yang kalau berbeda dengan yang dibawa oleh Nabi, itu akan mendapatkan bukan keselamatan, bahkan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu juga apa yang dialami oleh kaum Nabi Lut. Ya, Nabi Lut tahu sejarahnya kan, ya, itu kan perilaku negatif juga. Ya, misalkan Nabi Lut itu masyarakatnya suka terhadap sesama jenis. Ini yang lagi ramai juga sekarang ya. Ya, ada orang sudah mendeklarasikan pokoknya mohon maaf gay, ada yang lesbi gitu ya. Nah ini naudzubillah, jangan sampai. Nah ini kalau kita belajar sejarah, dulu kaum Nabi Lut diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalaupun tidak diadab di dunia, ya di dunia juga pasti sudah diadab. Ya, paling tidak dirasakan sendiri lah. Ya, orang yang begitu kan nggak jauh nantinya ada apa kena air atau apa dan sebagainya. Ya itu pasti itu sudah adab sendiri buat dia kan, bisa sendiri teman-teman. Nah ini juga bisa diambil secara apa manfaat buat kita. Oh ya, dulu ribuan tahun yang lalu, bukan ratusan lagi, ya sudah ada gambaran di Al-Quran apa yang dialami oleh kaum Nabi. Nah itu contoh. Begitu juga kita belajar sejarah masuknya Islam misalkan di Indonesia, ya, sehingga tidak mengulang atau tidak melupakan sejarah. Oh dulu para wali songo misalkan mendakwahkan Islam caranya begini, ya, sehingga bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Nah, kalau kita yang masyarakat sekarang juga, ya kita tirulah cara-cara mereka sehingga Islam tetap bisa lestari. Ya, jangan menampilkan Islam yang bahasa yang garang gitu ya, sehingga orang takut. Ya, ada kan orang yang menampilkan Islam seperti itu, sehingga orang jadi takut. Ya. Allah saja memang ada murka, tapi rahmatnya Allah itu lebih besar daripada murkanya Allah. Ya, kita hidup itu kan rahmatnya Allah, dan senantiasa sampai nanti juga berharap rahmat terus dapat Allah. Nah itu sekali ya, jadi penting. Ada istilah jas merah, ya, jangan sekali-kali secara budaya. Nah itu penting, itu menandakan penting. Ya, jadi kita kan nggak bisa lepas dari periode sebelum alur ceritanya itu dari termasuk perkembangan Islam. Sehingga kalau wajahnya luka, khawatir berarti Islam sudah tidak lestari. Nah, itu. Kemudian yang kedua dari Deden asal kan Pangestu ya. Dana, dari Dana. Kapan Islam berkembang? Tadi sudah disampaikan sebelumnya bahwa teori itu ada di abad ke-13, ada juga yang di abad ke-7, ya, contohnya di bawah yang mengatakan oleh Muslim Gujarat, ada yang mengatakan oleh Persia, ya, ada juga langsung dari bahkan ada juga dari Cina. Ya, kalau melihat semuanya itu punya peran dalam perkembangan Islam di Indonesia. Baik orang India, ya, Gujarat,
Gujarat itu, India itu bukan semuanya itu, bahkan itu ada kerajaan Islam juga di India, ya. Ada apa? Taj Mahal ya, itu kan peninggalan kerajaan Islam itu, ya di India, ya. Yang kemudian sekarang mungkin ada Pakistan gitu ya, kekuasaannya, sehingga Muslim yang mayoritasnya di Pakistan. Dulunya kan Pakistan dan India itu sama, ya. Tapi karena ya Pakistan itu apa namanya perbedaan, ya, perbedaan sebelum dan besar. Nah, jadi tadi ada yang 13, ada 7 itu dan dibawa oleh ada yang bicara, ada yang langsung, ada yang versi. Tapi saya bisa ambil kesimpulan, ya semuanya punya peran, baik orang Arab, orang India. Contoh misalkan di Cirebon saja, kita mengenal siapa? Sunan Sejati. Sunan Sejati itu kan ibu orang Mesir, ya, Mesir itu ya. Ya, ayahnya orang ibu orang orang masih syarat, anaknya orang Islam kan, orang Islam, kemudian ketika berhaji dan tetap di sana, kenal dengan Raja Mesir, akhirnya menikah, punya anak yang terakhir sedang dan mengembangkan Islam balik lagi, ya, itu dari jalur Mesir. Tapi sebenarnya sebelumnya sudah ada, ya. Uangnya sendiri kan sudah membuka sebelum, ya, membaca sebelum itu kan sudah Muslim dan sudah mulai kayak lepas dari kerajaan. Nah, ini nyambung nih kaitannya sama pertanyaannya Bu Rizky ya, Bu Ratna ya. Nah, ini pertanyaannya tadi ternyata bukan itu ya, bukan di Indonesia, tetapi proses masuknya Islam di Cirebon ya. Nah, tadi ada nyambung yang sedikit. Jadi bagaimana Pak Kiai proses masuknya Islam di Cirebon itu sendiri? Ya, dari sudah sampaikan ya. Bahwa dalam sejarah itu kan di bawah yang sebelumnya sudah ada, saya Fatul Kahfi, Puro itu pendakwah Islam sebelum sudah terjadi. Ya, Fatul Kahfi bukan gurunya dan terjadi. Uangnya sendiri, ya, itu kan balik ke sini itu dalam rangka bagaimana membantu uang yang diberikan Islam. Dan dakwahnya bukan hanya di sini buat seluruh. Kalau sudah berjalan kan bukan hanya itu. Dulu kan ketika Jakarta dikuasai Portugis, itu kan yang mengalahkan Portugis, Al-Fatihah itu adalah putusan dari Demak. Tapi Portugis kalah. Jadi dia namanya Batavia, kemudian jadi kemudian jadi Jayakarta. Diubah oleh Fatihah itu Jayakarta. Akhirnya Jakarta. Itu pengaruh besar. Di Jawa Barat sampai ke Banten, sampai ada kerajaan dan oleh salah satu putra Sultan Hasan. Sebelum itu tentu sudah ada perkembangan Islam. Ya. Puro itu di Karawang. Kalau itu orang Cina. Saya itu orang Cina. Jadi nggak usah berpisah Cina. Jadi ya orang Indonesia tidak berikan macam-macam gitu. Ya, tidak berikan macam-macam. Dari Sabang Merauke kan macam-macam sukunya, suku bangsa yang berbeda. Itu anugerah dari Allah. Ikat sekarang dalam ikatan yang namanya jadi semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu sesungguhnya
Kalau yang semangat kesana dengan yang dibawa oleh Rasulullah ketika mengembangkan Islam di Madinah itu kan menyatukan semua suku, menyatukan semua agama. Artinya disatukan dalam satu bangsa. Negara Madinah masih ada, penjual berhala masih ada, penganut Nasrani ada, penganut Yahudi ada. Tapi kemudian dengan pendekatan yang baik, ya akhirnya menerima Islam. Nah, gambaran itu juga sama ya Indonesia. Saya kira itu. Ya, baik, terima kasih disampaikan kepada anak-anak yang sudah bertanya dan pada pastinya Pak Kiai yang sudah memberikan jawabannya yang memuaskan. Terakhir untuk penutup saya akan disimpulkan dari apa yang tadi dipaparkan oleh Pak Kiai Nizam. Yang pertama, Islam masuk ke Indonesia itu ada yang mengatakan abad ke-13, tetapi dibantahkan oleh teori lain, yaitu Islam masuk ke Indonesia abad ke-7, yang mana ada beberapa yang menjadi ganjalan, yaitu di abad ke-13 sendiri Aceh, Samudra Pasai sudah berkembang, sedangkan pada pernyataan dari Profesor Snoeck-Origin yang orientalis dari Belanda yang mengatakan bahwa Islam masuk abad ke-13, tetapi ternyata abad ke-13 sudah berkembang Samudra Pasai sehingga dibantahkan oleh teorinya dari Buya Hamka ya, yang mana Islam masuk lewat dari orang-orang Arab pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab ataupun Utsman bin Affan, yang mana itu terjadi pada abad ke-7 sehingga pas ketika abad ke-13 Samudra Pasai sudah berkembang menjadi kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kemudian selanjutnya Islam dibawa oleh siapa? Islam dibawa oleh orang-orang dari berbagai penjuru. Ada yang mengatakan Islam masuk lewat dari orang-orang Gujarat India, ada juga Islam lewat orang-orang Arab, China, Persia, dan masih banyak lagi. Itu merupakan rahmat dari Allah sehingga Indonesia menjadi beragam. Yang terakhir, kenapa Islam mudah sekali diterima di Indonesia? Karena Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Itu agama yang rahmat bagi seluruh alam, yang disampaikan oleh para pendakwah dengan cara santun sehingga masyarakat Indonesia bisa menerima Islam. Padahal sebelumnya masyarakat Indonesia sudah memeluk agama. Ada agama Hindu, ada agama Buddha, juga ada agama-agama animisme dan dinamisme. Tetapi kenapa masyarakat Indonesia mudah memeluk Islam? Karena Islam masuk tidak merusak. Menggunakan akulturasi budaya, menginfiltrasikan budaya-budaya lokal ke dalam Islam sehingga masyarakat Indonesia berbondong-bondong masuk ke Islam. Dan yang terakhir pernyataannya dari tokoh proklamator kita, founding father kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, Presiden pertama itu mengatakan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena dari sejarahlah kita bisa belajar, dari sejarahlah kita bisa memetik hikmah-hikmah, dari sejarahlah kita bisa mengerti akan peristiwa-peristiwa yang masa lalu sehingga bisa menjadi pelajaran untuk masa depan. Seperti itu. Terima kasih. Diakhiri, semoga bermanfaat apa yang tadi telah disampaikan. Semoga kegiatan ini menjadi berkah, berkelanjutan, yang mana anak-anak kita meskipun tidak pesantren tetapi minimalnya mengenal kegiatan-kegiatan sedikit kegiatan yang berkenaan dengan pesantren. Kita adakan pesantren ya. Semoga ini menjadi berkah dan berkelanjutan. Akhir kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.